Pagi hari ini saya akan khotbah tentang hidup dari apa kata Tuhan. Katakan, saya mau hidup dari apa kata Tuhan. Matius 4 ayat 4, kita baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita adalah firman Tuhan. Manusia itu diciptakan dengan firman Tuhan. Amin. Bukankah waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berkata dan berfirman dan semuanya jadi? Semua yang Tuhan firmankan pasti jadi dalam hidup kita. Katakan amin. Karena itu, jangan karena kebutuhan, roti bicara soal kebutuhan. Jangan karena kebutuhan kita tidak hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, roti bicara kebutuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Jangan karena kebutuhan kita tidak hidup di dalam kebenaran. Hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Satu kali, Chloe Zoe masih kecil, usia 3,5 tahun. Saya masukkan ke playgroup di Kelapa Gading. Saya nggak sebut brand ya. Di playgroup itu ya namanya Anda tahu kan, anak kecil belajar apa sih? Harusnya kan 3,5 tahun kalau yang ngerti pendidikan, anak-anak belum perlu belajar berhitung dan membaca. 3,5 tahun itu belajar motorik. Supaya mereka tangannya itu bisa lancar, pegang apa gitu loh. Nanti sekolah waktu pegang pensil nggak kaku, tulisannya nggak jelek. Harusnya motorik. Terus fungsi otak, diajak bermain ya kan? Disuruh milih merah atau biru, suruh masukin ring-ring. Harusnya normal dan fun. Waktu pengambilan rapot, playgroup ada rapot. Saya dibilangin gini sama kepala sekolah yang sekaligus yang mengelola sekolah itu. Dia bilang gini, maaf anak ibu enggak naik kelas. Chloe Zoe. Kenapa saya tanya? Anak ibu maaf ya, kurang cerdas katanya gitu. Saya kaget, kenapa anak saya kurang cerdas? Ya enggak bisa, ini nulis anak-anak dari playgroup udah dibikinin PR, nulis, hitung. Masa anak sekecil itu sudah harus nulis? Udah harus ngitung, nih mama-mama yang ngedidik anaknya dari kecil terus bangga. Wah, anak gue 4 tahun udah lancar nulis. Anda gak ngerti pertumbuhan otak berarti. Anak tuh gak boleh dipaksa terlalu dini. Gak heran SMA pengen bunuh diri. Udah stres. Firman Tuhan bilang hidup kita ini ada musimnya. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3:11. Jangan dari kecil-kecil. Sebenarnya yang pengen bangga tuh orang tua. Padahal itu kesalahan fatal. Mana ada playgroup harus bisa lancar baca tulis dan berhitung. Dan kalau anaknya bisa, bangganya luar biasa. Anak gue pintar. Makannya sarang burung, salmon terus. Saya kasih tahu, itu nggak benar. Orang yang dari kecil udah dipaksa belajar benar-benar, gedenya main terus. Karena usia bermain bukan belajar. Saya mau tanya, di dalam hidup kita, kapan kita enggak punya tanggung jawab? Kapan coba? Ya waktu kita masih balita. Balita tuh enggak punya tanggung jawab. Mau makan, mau minum, mau BAB tinggal, bener gak? Seumur kita hidup, kalau enggak pernah istirahat kerja terus, capek enggak? Makanya kita kelelahan. Karena di waktunya kita main, kita enggak main. Kita kerja terus. Coba Anda kerja enggak pernah holiday. Exhausted gak? Nah ini anak-anak. Ini pasti banyak orang tua yang enggak setuju sama saya. Saya kasih tahu kebenarannya. Keliru. Ketemu psikolog kalau enggak percaya. Lah waktu anak saya dibilang bodoh, jadi enggak naik kelas. Waduh, saya ketawa dalam hati. Wah, sekolahnya enggak bagus nih. Saya pindahin anak saya ke sekolah Kristen yang lain. Ini kan sekolah Kristen. Makanya jangan kemakan merek sama bayar mahal. Terus Anda berpikir, sekolah bagus nih. Kasihan anakmu. Saya gak mau sebut brand lagi. Saya sebelum pandemi diundang sama sekolah-sekolah yang punya nama di Jakarta ini. Saya gak sebut deh.
untuk ngajarin anak-anak mereka yang terkenal cerdas itu bagaimana ngerti tata krama dan menghargai orang. Pikirin, anakmu pintar tapi tidak sopan santun. Anakmu pintar tapi tidak menghargai orang. Pintar sih, tapi LQ, love quotient-nya 0. Tidak peduli orang lain, kejam. Pembantu ditabokin, dijenggutin. Oh my God, you are building monster generation. Yang paling penting tuh anak-anak dari kecil diajarin tuh bukan cuma akademis. Tapi karakter, faith, love, how to love people, how to care for others. Jangan mendang rendah orang. Makanya papa mama jangan kejam, jangan suka bentak-bentak pembantu depan anak. Itu teladan yang jelek. Gak heran anakmu kejam sama pembantu. Gak senang pembantunya digampar, keplak. Pasti mamanya gitu juga. Waktu saya diingatkan Tuhan kemarin itu soal Chloe Zoe ini. Tuhan bilang gini, kalau ada orang yang berkata buruk tentang kita dan anak-anak kita, jangan aminkan. Karena kita tidak hidup dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Amin. Waktu anak saya dibilang bodoh dan tidak naik kelas, saya pindahin sekolah. Aman-aman aja. Fun, bermain, berdoa, bagus sekolahnya. Meskipun kecil, tidak terkenal. Anak saya belum 18 tahun udah S1, pinter gak kira-kira? Semua bilang, masih kekecilan loh. Kok udah dikuliahin? Kalau dia mampu, anak saya masuk akselerasi. Belum 18 tahun udah S1. Kalau dia on pasti gak bisa. Kan gitu. Jadi saya gak percaya sama omongan kepala sekolah yang bilang, anak ibu gak naik kelas. Orang kalau sembarangan mengutuk Anda pun, Anda jangan aminkan, langsung tolak dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, Amsal 26 ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Berapa banyak mamah-mama yang suka kalau marah tuh nyumpain anak sendiri. Awas lu kurang ajar sama mama, liatin kalau lu melahirin setengah mati gitu. Saya tolak dalam nama Yesus. Lu liatin loh. Lu lebih kere nanti lu dari gue gitu-gitu. Tolak dalam nama Yesus. Mau orang tua, mau siapapun yang ngutuk Anda, tolak itu dalam nama Yesus. Lepaskan berkat buat anak-anakmu, buat menantumu. Lepaskan berkat, biarpun sifatnya enggak baik, kamu ucapkan berkat. Karena akan terjadi sesuai perkataanmu. Amin. Mantuku lemah lembut. Mantuku sayang aku. Mantuku rajin ngasih duit. Gitu dong. Suamiku lemah lembut. Suamiku sayang aku. Suamiku setia, cinta mati sama aku, ndak akan selingkuh. Di mata dia aku tercantik, yang lain kayak wewe gombel. Loh, ibu-ibu saya ajarin, daripada ngeluh, daripada Anda nuduh-nuduh suami selingkuh, ucapkan berkat. Suamiku terbaik. Suamiku paling murah hati. Suamiku takut Tuhan. Doainnya jangan lagi melek, tunggu dia tidur. Kalau dia lagi melek, dia tersinggung. Apa maksud lo? Jadi kalau pasangan kita yang kurang baik, lagi bobok, doain. Jangan malah, ini orang selingkuh gak sih? Jangan gitu, didoain dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan ada dalam hatinya. Dia hanya mengasihi aku dan anak-anakku, gak bisa ke lain hati selain aku. Saya ini berkatin suami saya, seumur-umur saya bilang gini, suamiku akan jadi laki-laki yang perhatian sama istri, akan jadi bapak yang baik buat anak-anak, akan jadi suami yang setia buat aku, suami yang tanggung jawab sama aku, gak kasar tapi lemah lembut. Wah, terjadi semua saudara. Terjadi semua. Firman yang menghidupkan. Kadang orang tuh lebih sok pinter dari Tuhan. Saya pernah dengar ibu-ibu pergi refleksi. Saya gemes sama tukang refleksi, sok-sok banget ya. Ini bagian perut. Kan saya paling gak kuat di refleksi. Dipencet bagian manapun sakit. Bayangin apa yang mereka bilang. Ibu punya sakit mah. Pencet sini lagi. Ibu ada sakit kepala. Sini lagi. Ada pencernaan. Apa sih lu? Tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus saya bilang. Udah lu jangan pencet-pencet kaki gua. Ngurut-ngurut aja. Saya paling gak suka di refleksi. Menyiksa. Kalau suami saya mau dipencet bagian mana gak ada sakitnya. Udah pakai sikut. Dia.
Hebat suamiku. Kita ini bumi dan langit. Makanya aku cinta kamu ya. Haleluya. Jangan percaya omongan teman. Firman Tuhan berkata dalam Mika 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Kadang di hidup kita ini, kita lebih dengerin omongan teman daripada Tuhan. Saya kasih tahu, perkataan Tuhan itu yang satu-satunya paling bisa dipercaya. Bilangan 23 ayat 19, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Sama-sama yang keras. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan itu kalau janji sama kita, dia setia. Janji Tuhan gak pernah gagal. Jangan lebih percaya omongan pejabat atau orang kaya. Saya kasih tahu, saya sama Pak Juju. Udah dijanji-janjiin sama orang kaya tuh udah bolak-balik. Mazmur 118 ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Firman Tuhan yang bilang, Jo, kamu kalau butuh apa-apa, ini telepon saya. Wih, konglomerat di Jakarta, konglomerat se-Indonesia. Saya sebut Anda langsung, oh. Pernah bantu kita? Pernah nabur buat Tangan Pengharapan? Mau tahu enggak? Tidak pernah. Orang tuh kalau mau bantu nggak usah janji, nggak usah nunggu minta, bantu aja, betul nggak? Dia lihat Jojo khotbah terus presentasi Tangan Pengharapan, langsung kasih nomor handphone. Wih, kan jarang ya konglomerat mau ngasih nomor HP, bener nggak? Bu Heni aja songong ya kan? Saya bilang, Jo, jangan pernah minta apa-apa, pantang, nggak boleh ya, nggak boleh WA orang, bisa tolong nggak bantu saya? Jangan. Doa, Tuhan jawaban kita. Suami saya pesenin, gak usah ladenin. Jangan pernah minta apa-apa, sepeser pun. Orang kalau niat bantu gak perlu janji langsung kasih. Ada orang yang ngasih malah gak banyak ngomong tuh. Yang gak ngasih ngomongnya lebih gede. Udah gak ngasih marahnya lebih banyak. Galakan dia. Jangan pernah ngandalin. Langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan bukan ramalan. Imamat 19 ayat 31. Baca sama-sama yuk. Janganlah kamu berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Anda yang suka tanya-tanya masa depan, tanya-tanya kerjaan. Ya, maaf ya, Chinese people. Remember, aku nggak sebut di sini, Anda ngerti langsung, kepalamu langsung muncul satu kata itu ya toh. Kalau mau beli rumah harus hadap mana, ranjangnya di mana, ya kan? Jangan ngadep jalanan kalau tidur, sial. Lah ranjang saya ngadep jalan Bapak Ibu, makanya Tuhan selalu buka jalan. Loh, jangan percaya ramalan, jangan percaya arwah-arwah. Anda datengin roh gitu. Nenek, tolong jodoh saya siapa? Saya cariin nak di pasar ikan. Rasain Anda. Jangan. Saya kasih tahu ya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu nyari mereka, kamu jadi najis. Saya diramal sama teman mama saya. Zaman itu dia belum ikut Tuhan. Saya pulang dari Australia, saya dibawa ke, belum ke Australia. Karena setelah dari Australia cerita lain lagi. Waktu saya masih SMA, diajak ketemu temennya, orang pinter. Tapi gak pakai sembayangan asap-asap gitu gak ada. Biasa aja gitu, engkok-engkok gitu, duduk gitu. Makan bakpao, biasa ngobrol sama kita. Terus dia tarik tangan saya, mana saya lihat lengan kamu. Kamu nanti ke depan ada 2 jodoh. Yang satu pendek gemuk, yang satu tinggi kurus. Kalau kamu kawin sama yang pendek gemuk, dia bakal nurut sama kamu. Kalau kamu kawin sama yang tinggi kurus, dia gak nurut sama kamu. Ramalannya segitu doang, pendek amat ya kan. Saya udah Kristen waktu itu. Saya ketawa-ketawa. Saudara, akhirnya saya gak pernah pacaran sama yang pendek gemuk. Gak pernah. Jadi saya bingung, ramalin siapa dia? Salah orang kayaknya.
Jangan percaya firman Tuhan. Saya itu pacaran sama Jojo, waktu itu Jojo kurus. Tinggi banget? Enggak lah. Koko saya 180, Jojo 175. Jadi bagi saya tinggi kurus bukan Jojo. Ya kan? Waktu itu kalau ada orang yang kayak Petrus gitu tinggi kurus, mungkin aku jadi gini, jangan kawin sama dia nih gitu. Nah, waktu saya sama Pak Jojo, saya tuh dapat dari doa. Tuhan ngomong, Jojo jodoh kamu. Tuhan jelas banget ngomong. Jadi saya meyakini, saya nggak imanin yang ramalan itu. Tapi ada orang yang gini kan, udah ketemu nih, cinta nih. Tapi kayaknya waktu itu ramalan gak gini deh. Bayangin, Anda hidup jangan dipimpin sama ramalan. Anda harus percaya kata Tuhan. Amsal 3 ayat 5 bilang gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Lu jangan sok pinter deh. Anda mau coba-coba kalkulasi masa depanmu kayak apa? Saya kasih tahu, percayalah kepada Tuhan. Dialah sumber hidupmu. Kalau kita tuh percaya, langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Amsal 20:24 bilang gini, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Mau bikin rencana apa-apa ke depan tuh tanya Tuhan. Tuhan gak bicara, Bu, yang penting kamu doa aja. Tuhan, ini bisnis saya 5 tahun ke depan kira-kira mau bangun apa? Tuhan, besok anak-anak saya ini sekolah apa? Sertakan Tuhan, meskipun Tuhan saat itu tidak jawab, percayalah Tuhan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di hati anak-anakmu, dalam pertimbangan hatimu. Dia pimpin kamu. Saya tuh doain anak saya yang perempuan kembar salah satu tuh dari tahun lalu ribut pengen pindah Kanada. Mama, aku mau lanjut ke Kanada aja habis ini, mau tinggal di sana. Di mana? Jauh di desa mana gitu dari Vancouver masih ke Toronto, terus masih berapa lagi? Kenapa? Ada cowok yang ditaksir di situ, saudara. Ternyata mereka sudah long distance LDR, saudara. Nah, saya bilang enggak boleh. Mama capek kalau jenguk kamu ke sini, jauh banget. Saya udah pernah nganterin dia 1 kali waktu ada jemaat traktir kami ke Kanada. Saya enggak kuat, duduk ekonomi 36 jam, patah pinggang saya. Suruh nemenin dia ke sana. Nanti jenguk lagi nggak kuat. Saya bilang, aduh jangan dong sayang. Jauh banget. Udahlah di Australia aja, kamu kan citizen, balik lagi. Ternyata citizen Australia itu bisa kerja di Kanada. Waduh saya doa saudara setahun ini. Anak endil-endil satu mau tinggal Kanada, terus yang satu tinggal di Australia, kan hati saya pecah. Hati saya kemana gitu kan. Saya doain, Tuhan. Aduh Tuhan tolong saya nih, kok anak ini bisa sebulat ini. Anaknya tuh konsisten banget, kalau mau apa tuh apa gitu loh. Bener aja, Amsal 20:24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Anda ingat waktu pandemi, berapa banyak di sini yang rencanamu gagal total, hancur rebul? Waktu pandemi datang, apa yang kamu mau buat dengan rencana yang 3-5 tahun itu? Gak ada. Jadwal pelayanan kami 2 tahun, gagal total. Mau kemana tiket, hangus. Yang mau ke Israel gak jadi, betul gak? Kita mau nentuin jalan hidup kita gak bisa. Selalu sertakan Tuhan kalau kamu percaya Tuhan. Apapun yang Tuhan firmankan itu pasti yang jadi. Karena kalau kita lebih percaya sama omongan teman, kita lebih percaya sama ramalan, lebih percaya sama pikiran kita sendiri. Hidup kita ini pasti penuh kekhawatiran. Coba misalnya dibilang gini, umur kamu kurang lebih sampai 50 sehat-sehat, habis itu kamu bakal punya penyakit. Kamu bakal melendung di sana dan di sini misalnya gitu. Apa Anda gak khawatir? Khawatir gak kira-kira? Waduh Anda takut ulang tahun ke 50, takut menghadapi apa yang akan terjadi di 50. Nah saya teringat. Satu kali waktu saya pelayanan di Australia, saya masih umur 20-an. Belum nikah sama Pak Jojo. Saya sama Pak Jojo nganter seorang hamba Tuhan pulang ke rumahnya, orang bule. Di mobil dia nubuatin kami sebelum dia turun. Dia bilang gini, lucu nubuatannya saudara. Dia pegang tangan saya dan dia bilang gini, hahaha. Dia ketawa, hah kok nubuatan ketawa gitu kan. Dia ketawa kenapa? Dia bilang gini, I see you in the future. The older you get, the more beautiful you will be. And you will have a very nice body. Dia bilang gitu. Dalam hati gue, wah nubuatan palsu nih.
Kok nyentuh-nyentuh area tubuh dan wajah? Wah kan gak genah nih ya. Kalau orang nubuatin yang Tuhan akan memakai engkau gitu dong. Kok ini? Saudara, waktu saya ingat nubuatan itu, saya jadi ketawa hari ini. Kenapa? Saya lihat foto saya waktu masih muda. Sama foto saya hari ini. Jauh saudara. Seperti ada perubahan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kok lain muka gue dulu? Mungkin karena dulu gak becus dandan ya. Alisnya masih segaris, gak jelas gitu. Udah gitu, dulu saya kerempeng kurus. Kata Jojo kayak bidadari ya, kayak model gitu. Tapi semakin saya menua, saya makin semok. Ternyata saya lebih cocok semok daripada kurus saudara. Wih, yang di sound system langsung gini-gini. Lebih ayu saiki toh? Haleluya. Saudara, kedengarannya, nubuatannya kok gak rohani ya? Saya jadi ngerti, jangan pernah pandang rendah nubuatan. Nggak semua nubuatan dari Tuhan, ada orang yang kubuat-buat. Tapi saya jadi tertawa geli waktu Tuhan ingetin saya nubuatan ini. Kalau ada hamba Tuhan yang nubuatin kamu, yang kelihatannya nggak masuk akal buat kamu, jangan pandang rendah. Amini saja. Di gereja pernah ada hamba Tuhan, datang ke gereja kami. Saya waktu itu masih mimpin pujian. Dia bilang gini sama saya, kamu akan menciptakan lagu. Kamu akan menaruh lagu di mulut jemaat Tuhan. Oh saya ketawa saudara. Kenapa? Saya kuliah di Hillsong, ambilnya Creative and Leadership Ministry. Dan di situ saya belajar nulis lagu, tapi enggak pernah berhasil. Karena saya main gitar cuma kunci G. Saya main piano enggak lancar. Basic lah, beberapa lagu saja. Untuk bisa nulis lagu tuh susah, karena kalau saya nyanyi profetik, saya nggak tahu itu saya nyanyi di nada berapa, kuncinya apa. Saya banyak nyanyi lagu baru, tapi saya nggak rekam dan saya nggak ingat. Nah kemarin waktu saya nulis lagu dan saya langsung rekam di HP saya dan langsung forward ke WhatsApp-nya Lucky. Di situ Tuhan buktiin, aku telah berkata kepadamu, kamu akan nulis lagu dan naruh pujian di mulut umatku. Amin. Percaya sama firman, jangan sama ramalan. Jangan habis ini Anda kejar-kejar hamba Tuhan yang jago nubuatan. Saya cuma kasih bukti bahwa nubuatan lebih baik daripada ramalan. Saya ingin akhiri karena waktu terbatas. Apapun tantangan yang ada di depan Anda, jangan sampai hidup Anda dipimpin keadaan, tapi selalu ucapkan firman. Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Anda selalu ucapkan firman menghadapi kemustahilan. 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ingat, hidup mati kita ditentukan sama Tuhan, bukan apa kata orang. Andalkan firman Tuhan. Sekarang saya mau tutup dengan beberapa ayat. Foto aja di depan sana supaya saya bisa bacakan cepat. Mari baca apa kata firman tentang Anda. Apa rancangan Tuhan buat masa depan saya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua katakan amin. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sekarang, apa pendapat Tuhan tentang saya? Yesaya 43 ayat 4. Baca sama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mungkin ada orang-orang di hidup Anda yang suka merendahkan Anda, suka bilang Anda tidak berharga. Saya mau kasih tahu, Tuhan bilang kamu berharga. Tuhan bilang kamu mulia. Orang lain boleh bilang kamu sampah, tapi di mata Allah kamu berharga. Yuk katakan kanan kirimu, kamu mulia dan kamu berharga bagi Allah. Kalau Anda lahir di keluarga yang orang tuamu tidak tanggung jawab, orang tuamu tidak peduli kamu, orang tuamu tidak sayang kamu, bahkan menelantarkan kamu. Baca Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin.
Kamu tidak perlu punya victim mentality, terus terpuruk dengan keadaanmu. Ucapkan firman atas hidupmu. Kalau Anda mulai khawatir dengan hidupmu, katakan gini, kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saya. Katakan sama-sama, kalau burung-burung aja Tuhan pelihara, apalagi saya. Anda baca di rumah Matius 6 ayat 25 sampai 26. Kalau iblis selalu menuduh kamu dengan dosa dan kesalahanmu di masa lalu, lawan dengan firman Tuhan. Saya sudah diampuni. Yesus telah menebus hidup saya. Hidup saya adalah milik Kristus. Katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lupakan masa lalu. Tuhan sudah mengampuni kamu. Mazmur 103 bilang, bahwa Tuhan telah membuang dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Dia sudah melupakan segala pelanggaran kita. Amin. Waktu kamu sakit, kamu berdiri dan berkata 1 Petrus 2 ayat 24. Dia telah memikul dosaku di kayu salib. Dia telah mati bagi aku. Dan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Ketika Anda berdoa, kata Yesus, kamu harus percaya bahwa kamu telah menerimanya. Sesudah Anda berdoa dan mengucapkan firman Allah, Anda harus yakin bahwa Tuhan pasti akan mengerjakannya dalam hidupmu. Karena dia setia akan janjinya. Kalau Anda percaya, berhenti mengeluh tapi bersyukurlah. Waktu saya terbatas, saya cuma bilang ini. Iman itu adalah gini. Mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Orang mungkin suka ngomongin kamu yang tidak baik. Jangan dengar, jangan percaya. Percayalah kamu dikasihi. Tuhan sayang kamu. Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buat Tuhan sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apapun yang kita sanggup doakan maupun pikirkan. Ya tutup matamu dan pegang dadamu dan bilang gini, Tuhan mengasihi aku. Hidupku berharga. Darahnya menyucikan aku. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh.